Saya berada di SD Impres Kadei, bertempat di sekolah saya sendiri. Saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah, yaitu Ibu Bresi Rampi SPD, untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya saat ini untuk melakukan wawancara dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi konseptual modul 3.1. Begini ya Bu, saya akan melakukan wawancara tentang dilema etika atau bujukan moral. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, menanggapi apa yang sudah ditanyakan, sebagai seorang pemimpin di sekolah saya SD Impres Kadei, pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi, baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal dengan sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Dan setelah itu, setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dilakukan atau dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus dengan syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jadi ini jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus bujukan moral. Jadi untuk menyelesaikan satu kasus, pertama Ibu akan melakukan identifikasi ya Bu. Nah sekarang Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut membenturkan faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau banyak orang yang mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan selama ini adalah suara hati dan nalar yang harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil dan besar manfaatnya.
dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, dan berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang, lalu membuat suatu keputusan. Dan setelah itu, setelah keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu, dan semoga dalam bimbingan Tuhan keputusan yang diambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam kasus pengambilan keputusan ini dengan dilema etika, adalah hal yang efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Hasil keputusan yang diambil mungkin akan berpihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahami sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalani keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap teguh dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Jadi begitu ya Bu, cara Ibu mengambil keputusan dalam menangani kasus. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, terbentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tentunya bentuk atau prosedur seperti apa yang akan dijalankan itu tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat kondusif buat semua warga sekolah. Jadi begitu ya Bu. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya akan selalu berkomunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, dan pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi begitu ya Bu. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dilema etika? Pengalaman untuk mengambil keputusan dilema etika adalah dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus yang terlebih dahulu dan harus bisa dilakukan lebih awal, dan dengan melakukan beberapa pengujian. Setelah melakukan pengujian benar, lawan benar,
untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Jadi begitu ya cara Ibu untuk menangani atau menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Terima kasih Bu atas kerjasamanya, atas bantuannya. Terima kasih, semoga dalam melanjutkan tugas-tugas tentunya pasti akan berhasil dan tetap semangat. Pasti. Saat ini saya berada di SD Katolik Santa Teresia Tengah. Saya akan melakukan wawancara bersama dengan kepala sekolah, yaitu Ibu Francisca Mamahit SPD, dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Terima kasih ya Bu atas waktu yang sudah diberikan untuk saya melakukan wawancara dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral. Nah, di sini pertanyaan yang pertama ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Biasanya dalam hal ini untuk kasus dilema etika atau bujukan moral yang saat ini baru saya dapati dari pertanyaan Ibu sebagai calon guru penggerak yang sangat bagus, menarik sekali bagi saya, yaitu banyak terjadi di sekolah tapi kurang dipahami bahwa ini merupakan dilema etika. Jadi yang terjadi di sekolah yaitu menyikapi atau mengidentifikasi dengan cara ada keberpihakan dari kepala sekolah terhadap satu guru, sedangkan guru lain tidak. Begitu pula dengan siswa, ada keberpihakan dari guru, sedangkan siswa yang lain tidak di pihak dari guru tersebut. Jadi mengidentifikasi kasus-kasus ini tentu dari saya melihat secara langsung dengan observasi tentunya di tiap-tiap kelas, masuki ruangan-ruangan kelas, kadang mendengarkan pula termasuk dalam mengidentifikasi kasus-kasus ini. Jadi dari observasi, dari mendengar, bahkan melihat secara langsung pun dapat saya identifikasi. Jadi begitu ya Bu, cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah. Kemudian ya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam hal ini, jika sama-sama benar, sama-sama penting untuk hal tersebut, ya tentunya diadakan rapat internal tentunya. Yang pertama, kepala sekolah bersama wakil dan teman-teman guru dalam
dalam mengidentifikasi masalah yang sebenarnya dua-dua penting, namun harus ditindaklanjuti, diambil tindakan mana yang didahulukan dan mana yang setelah menyelesaikan yang pertama diselesaikan yang kedua. Karena ada hal yang tidak dapat dijalankan secara bersama-sama. Tentunya semuanya ini seperti yang disampaikan tadi dirapatkan secara bersama. Jikapun itu harus mengundang komite sekolah, akan diundang komite sekolah. Dan jika hal penting ini berpengaruh kepada orang tua murid bersama siswa, ya tentunya kita lanjutkan lagi dengan rapat orang tua siswa dalam mengambil keputusan kebijakan mana yang harus didahulukan atau pun dijalankan secara bersama-sama. Kemudian ya Bu, Ya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Dalam menyikapi pertanyaan yang ketiga ini, langkah-langkah yang dilakukan selama ini yaitu dari yang pertama mengidentifikasi kasus, karena setelah mengidentifikasi saya dapat menentukan kasus itu, dan selanjutnya seperti yang kedua tadi mengambil keputusan dengan rapat bersama dewan guru atau wakil kepala sekolah, teman-teman guru, dan jika perlu dengan komite, untuk boleh saya menerima pandangan dari teman-teman guru, wakil kepala sekolah, bahkan komite sekolah, agar nantinya apa yang menjadi keputusan dari rapat yang nanti dilaksanakan atau yang kami laksanakan itu menjadi dasar bagi saya untuk mengambil suatu keputusan. Begitu. Jadi begitu ya. Iya. Kemudian hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika atau rujukan moral yaitu menjaga keharmonisan. Jadi di sekolah itu merupakan keluarga besar yang kadang guru satu hari ini bermasalah dan guru yang satu sedang merasakan kegembiraan atau sukacita. Dan tentunya menjalin kerjasama yang baik dengan terlebih dahulu menciptakan keharmonisan, saling menjaga perasaan sesama guru. Ada mungkin guru yang seperti tadi saat ini sedang dirundung duka atau sedang dilanda sakit tetapi dia hadir. Begitu pula ada guru yang saat ini merasa senang. Mari kita jalin kebersamaan bersama agar supaya dalam pengambilan keputusan kasus-kasus ini tidak ada keberpihakan antara saya kepada guru yang satu lebih baik daripada saya ke guru yang satu tidak lebih baik dari teman yang satu. Jadi keharmonisan dijaga agar tidak ada keberpihakan antara kepala sekolah dengan teman-teman guru yang ada. Bagaimana dengan siswanya? Ya, begitu pula dengan para murid. Seperti yang saya sampaikan, selalu saya sampaikan berulang-ulang kali. Saya rasa saling mengingatkan sangat penting antara guru yang satu dengan yang lain, antara saya dengan teman-teman guru. Tidak ada yang berpihak kepada salah satu atau dua siswa sedangkan yang lain dirugikan atau tidak ada keberpihakan. Mari guru-guru jaga kebersamaan bersama. Jadi jika kami di sekolah
kepala sekolah, guru-guru terjalin kerjasama, keharmonisan yang baik, maka saya rasa guru ke siswa pula tidak akan melakukan hal itu. Jadi jika kepala sekolah dan teman-teman guru tidak terjalin kerjasama, saya rasa bahkan guru juga akan seperti itu kepada siswa, akan ada keberpihakan. Tetapi jika bersama-sama semua, guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah saling menjaga keharmonisan, tidak akan ada yang keberpihakan. Jadi kebersamaan Kebersamaan itu itu memang penting ya. Kemudian ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, memang tantangan ada, karena tidak ada satu pengambilan keputusan tanpa ada tantangan. Kadang rasa kekecewaan dari teman guru yang satu terhadap teman guru yang satu karena keputusan yang diambil mungkin dari teman guru yang kedua memberi masukan, dan keputusan itu mungkin yang lebih bagus dari teman guru yang satu. Jadi menetralisir pemikiran guru-guru atau teman-teman guru yang kadang apa dia lebih dulu, atau kenapa teman guru satu lebih diapresiasi keputusannya daripada saya. Jadi proses pengambilan keputusan ya tentunya berdasarkan rapat bersama, agar supaya tidak ada guru yang mengatakan bahwa kepala sekolah hanya memihak satu guru, karena hanya mengambil keputusan dari usulannya guru yang satu, sedangkan yang lain tidak. Jadi semuanya terlebih dahulu dirapatkan bersama. Jadi semua unsur yang ada di dalam sekolah dilibatkan semua. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk pertanyaan ini, di saya tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian ini, karena ada penyelesaian yang saat itu jika bisa diselesaikan secara langsung. Namun jika dalam menyelesaikan suatu masalah butuh proses, mulai dari rapat bersama teman-teman guru bersama komunitas sekolah, ya saya berusaha untuk semuanya dan semua keputusan yang saya ambil adalah yang terbaik buat semua stakeholder yang ada di sekolah. Jadi tidak ada jadwal khusus, karena ada yang masalah harus dan wajib saat itu diselesaikan, ada yang butuh kumpul bersama seperti yang Ibu sampaikan tadi, merundingkan atau mengambil keputusan dengan cara duduk bersama kepala sekolah, wakil, dan guru-guru. Jadi dalam melakukan proses penyelesaian kasus tidak ada jadwal. Iya, jadi tidak ada disesuaikan jadwal dengan kasus. Iya. Nah, kemudian Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk pembelajaran yang dapat saya petik atau mempermudah
saya dalam mengambil keputusan gitu kan Bu. Iya. Eh, yang membantu saya dalam mengambil keputusan semua yang ada di tempat kerja saya di sekolah, karena tanpa mereka saya juga sulit mengambil keputusan jika tidak ada bantuan dari teman-teman seperti rapat. Saya dapat melihat, oh ternyata teman guru yang satu ini maunya seperti ini, teman guru, oh jadi dari situ saya mendapat bantuan sehingga boleh mengambil keputusan dengan baik. Jadi melibatkan teman-teman. Iya. Kemudian ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dalam permasalahan ini, dalam mengambil keputusan, pembelajaran yang didapat yaitu mendapat pemahaman konteks dalam permasalahan ini. Selanjutnya, dengan hal ini semakin tinggi terjalinnya relasi antara kepala sekolah, wakil, para guru, bahkan komunitas sekolah, karena dalam permasalahan ini diundang bersama yang ada di lingkungan sekolah secara internal tentunya. Yang pertama secara internal, sehingga semakin adanya keterlibatan secara bersama-sama, duduk bersama-sama, semakin terjalin keakraban dan keharmonisan. Jadi Itu yang begitu ya. boleh. Iya. Nah, demikian ya Bu untuk wawancara di saat ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, Terima kasih karena sama-sama. Ibu sudah membantu saya dalam menyelesaikan Sama-sama tugas. sudah membantu. Selamat, Terima selamat kasih. dan semangat terus dalam Iya, terima kasih Bu. melaksanakan tugas sebagai guru pengemas. Iya.